Penghitungan suara hasil pemilu masih terus berlangsung. Namun sejumlah partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode 2019 hingga 2024 diisukan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Jika benar terjadi, maka bisa dipastikan koalisi pimpinan Prabowo akan semakin gemuk. Lantas bagaimanakah nasib demokrasi di Indonesia jika sebuah partai bergabung ke pemerintahan? Benarkah tidak ada partai yang tahan oposisi? Meski penghitungan suara Pilpres masih berlangsung, namun komposisi menteri dari Partai Koalisi Indonesia Maju sudah menjadi perbincangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika Koalisi Indonesia Maju akan makin gemuk setelah ada wacana merangkul partai politik dari luar koalisi untuk bergabung ke pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman tidak membantah wacana tersebut. Menurutnya, Prabowo merupakan sosok yang suka merangkul lawan politiknya. Memang kalau kita ikuti secara konsisten pernyataan-pernyataan Pak Prabowo bahwa politik Pak Prabowo Gibran itu ya adalah politik merangkul. Ya, ini disampaikan sejak sebelum kampanye, ya kemudian pada setiap event kampanye, kemudian pada setiap event debat. Kedua tokoh tersebut selalu menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Terakhir bahkan Pak Prabowo menegaskan lagi di GBK, di Istora ya, di GBK menyampaikan kampanye akbar, ya. Tapi yang Istora setelah quick count menyampaikan bahwa kita akan merangkul semua elemen bangsa ini. Pun dalam berbagai kesempatan saya sempat diskusi dengan Pak Prabowo ya beberapa minggu terakhir, hal yang sama disampaikan semua bahwa tuh artinya negara baik kita 01, 03. Betul. Bahkan negara kita adalah negara besar ya, kita harus rangkul semua elemen-elemen ini. Kontestasi is kontestasi. Setelah selesai ya baiknya kita kembali berkumpul sebagai bangsa. Apakah 5 tahun lagi kembali ada berkontestasi, ya silakan kita tunggu 5 tahun lagi. Sementara itu, pengamat politik Pangi Sarwi memprediksi jika resmi menang Pilpres maka akan tercipta koalisi besar. Hal ini karena banyak partai yang tidak tahan menjadi oposisi. 3 alasan kenapa orang nggak kuat, nggak tahan untuk menjadi oposisi. Pertama adalah saya mencermati alasannya sederhana sebetulnya. Karena kalau kita oposisi 10 tahun Gerindra mencoba, PKS juga mencoba, itu kan kering ya, istilahnya doafa ya. Puasa, nggak ada program, nggak ada kegiatan, jadi betul-betul ya doafa lah, partainya doafa banget gitu. Nah, yang kedua adalah alasan mereka untuk tidak tahan di koalisi adalah kasus hukumnya. Anggota-anggotanya di partainya itu dipanggil di KPK, di Kejaksaan, ini peristiwa masa lalu ya yang terjadi ya, dipanggil ke Kapolri dan itu bolak-balik itu membuat mereka capek juga. Yang ketiga adalah ini juga menurut saya agak fair Mbak Rati ya, alasan ketiga sama Mbak Aya ya. Itu nggak ada reward dari rakyat gitu. Bayangkan ya PKS yang konsisten memperjuangkan untuk berbeda, untuk mengagregasi, mengartikulasi, menyambung lidah rakyat. Tapi kemudian ketika di TPS harusnya kan kita kasihan ya udahlah, kenapa udah pilih PKS saja. Tapi waktu PDIP puasa seperti itu besoknya malah justru terpilih kan? Ya nggak enakan kan gitu. Nggak enakan lah ini udah 10 tahun jadi oposisi, pilihlah PKS kan begitu harusnya. Ternyata elektabilitasnya cuma 8%. Nggak juga ada reward dari rakyat. Nggak tahu nih pengaruh yang lain, nggak tahu. Tapi mestinya kan rakyat juga mengapresiasi. Hal berbeda disampaikan pengamat politik Adi Prayitno. Menurutnya, pemenang pemilu seharusnya tidak perlu merangkul pihak yang kalah. Pemilu itu tujuannya adalah how to get the power, kekuasaan yang ingin dikapitalisasi. Jadi wajar kalau pemenang mestinya harus menikmati keindahan dan kenyamanan dalam berkuasa. Dia bisa menjadi presiden dan kemudian mengakuisisi semua menteri. Sebenarnya kalau ada upaya merangkul pihak yang kalah, ini menyalahi fitrah dari kekuasaan politik sendiri. Karena memberikan berkah, karena memberikan kekuasaan, karena dia memberikan menteri kepada mereka yang juga tidak pernah memenangkan pertarungan. Jadi kekuasaan, kenapa orang berpartai, kenapa orang berpolitik, tujuannya ingin mengakumulasi kekuasaan kok. Ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, udah. Yang kalah biarkan aja mereka nangis-nangis di luar. Makanya saya selalu mengatakan, sudahlah yang kalah itu di luar aja. Nggak perlu menawarkan diri, apalagi dirangkul. Nah, nggak tahan dalam oposisi itu tadi loh Mas Adi. Tahan aja kan pura-pura nggak tahan malah belumnya. Nah yang ingin saya katakan adalah memang ada kecenderungan